Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita kembali dalam rangka membahas kitab Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, tentang kota Madinah, keutamaannya, Masjid Nabawi dan rumah Nabi, yang disusun atau ditulis oleh Imam sekaligus khatib Masjid Nabawi, Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Sekarang kita masuk ke subtema yang kedua setelah kemarin kita membahas tentang niat dan bagaimana kita seharusnya ikhlas dalam berniat. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan lawan dari ikhlas, yaitu khatarur riyah atau bahayanya riyah. Apa itu riya? Riya adalah ayya'malal insanu amalan salihan fayuzayyinuhu liyamdahahun nasu alaihi. Ya, jadi riya itu adalah seseorang melakukan amalan, mengerjakan amalan yang soleh, amalan soleh, sholat, puasa, zakat, bersedekah, baca Al-Quran dan seterusnya. Fayuzayyinahu, kemudian dia perindah perbuatan itu, dia percantik amalan itu, liyamdahahun nas, agar supaya orang-orang memujinya. Wa yadkhulu fi dzalika ay yukhfi amalahu lillah thumma yuhadditha bihin nas. Ya, termasuk riya juga adalah dia sudah sembunyikan amalannya, dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sembunyikan, ternyata dia cerita lagi ke orang, saya dulu waktu sholat malam itu saya tidak kasih tahu orang, ya, saya tidak cerita, tidak ada orang yang tahu, tapi dia cerita, ya, sehingga orang yang mendengarnya menjadi tahu. Wala yadkhulur riya illa ala sahibi ibadah, dan riya itu tidak masuk kecuali kepada pelaku ibadah. Wa huwa asyaddu khataran ala hadhil ummah minal masihid dajjal, dan bahaya riya ini lebih berbahaya, ya, daripada bahaya masih atau fitnah dajjal, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah saya kasih tahu sesuatu yang lebih saya takutkan menimpa kalian dibanding fitnah dajjal? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kulna, para sahabat berkata, bala, tentu ya Rasulullah, kasih tahu kami. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, asyirku al-khafi, yaitu syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang kecil itu? Apa syirik yang tersembunyi itu? Ayyakumar rajulu yusalli, ada orang salat, mengerjakan salat, menunaikan salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia perindah salatnya, lima yara min nazari rajulin, agar supaya dilihat oleh orang, ya, agar dipandang oleh orang, ya. Sehingga riya di sini kata Nabi SAW juga termasuk daripada syirik, namanya syirik al-khafi atau syirik yang tersembunyi atau syirik yang kecil. Dan syirik kecil itu walaupun namanya syirik kecil, ya, dosanya tidak kecil, dosanya besar. Wal hajju wal umru min afdalil a'mali indallah. Haji dan umrah merupakan amalan yang paling mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasyaitanu yas'a li ibtalihi birriya, dan syaitan itu berusaha untuk membatalkan kedua ibadah yang agung itu dengan riya. Wa yuzayyinu lil abdi ayyaqula linnas, sehingga mereka menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia mengatakan kepada orang-orang, hajjatu baitallahi al-haram, saya sudah haji ke Baitullah al-Haram, ya, ke tanah suci, likai la yuthnu alaihi, agar supaya orang-orang yang mendengar kalimat itu memuji dia, au liyunada fi baladihi bil hajj, atau dia dipanggil, ya, di negaranya, di kampung halamannya dengan sebutan haji, atau kita biasa puang haji atau Pak Haji, Bu Hajah dan seterusnya. Wanah wadhalik, dan panggilan-panggilan yang lainnya. Wal mura'i la yuthabu ala amalihi, ya, adapun orang yang melakukan riya tadi, ya, ingin dipuji oleh orang, itu tidak mendapatkan
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirki, ya, saya berlepas diri atau saya tidak membutuhkan ya orang-orang yang menyekutukan, ya, para orang-orang yang melakukan kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, yaitu orang-orang yang melakukan amalan soleh, dia lakukan untuk saya dan untuk selain saya. Taraktuhu wa syirkahu, saya tinggalkan dia, saya campakkan dia beserta dengan kesyirikannya. Maksudnya dengan perbuatan rianya itu. Kenapa? Syiriknya di sini dia melakukan amal soleh untuk Allah dan untuk selain Allah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa sahibuhu mutawa'idun binnar. Adapun pelaku riya maka dia diancam ya dengan neraka. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan di dunia dan keindahan kehidupan dunia, artinya dia mau kenikmatan ya, kemewahan dan seterusnya, dia mau menginginkan dunia ini, ya, nuwaffi ilaihim ma'malahum, maka kami akan berikan ya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Artinya mereka tidak akan rugi, mereka tidak akan tidak akan dibangkrutkan, dan seterusnya mereka akan diberikan ya sesuai dengan amal mereka. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Allah kasih itu. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Akan tetapi mereka ini yang cuma menginginkan dunia, mereka di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka berguguranlah ya segala apa yang mereka perbuat amal soleh di dunia, dan batallah segala amal-amalnya. Artinya sia-sia segala amal soleh yang mereka lakukan ya. Di ayat ini dikatakan haba'an manthura ya, jadi debu-debu yang berterbangan. Nah, di halaman selanjutnya, dan ini adalah halaman terakhir, wa ilajur riyah. Nah, ini adalah obat daripada riya ini. Penulis mengajarkan kita ada 6 obat untuk melawan riya ini, karena riya sangat berbahaya. Misalnya kita pergi umroh menghabiskan uang 30 juta, ya ternyata ketika kita umroh kita riya. Nah, ini hangus ya, rugi 30 juta kita melayang, dan di sisi Allah kita tidak mendapatkan pahala ya. Apalagi kalau kita pergi haji menunggu bertahun-tahun, haji plus bayar ratusan juta, pahalanya bukan main besarnya. Kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima itu tidak ada balasan yang pantas dikasih kecuali pasti masuk surga. Jadi orang yang hajinya diterima pasti masuk surga, kata Nabi SAW ya. Akan tetapi kalau dilakukan dengan riya, maka hajinya menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Oleh karena itu di sini ada obat ya untuk melawan riya. Yang pertama adalah ad-du'a bil ikhlas ya, berdoa agar senantiasa Allah menjadikan hati-hati kita menjadi ikhlas ya, karena doa adalah senjata bagi orang-orang beriman ya. Wa anta tadzakkar 'azamatallah ya, senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mau riya, apa yang mau dipamerkan ini, sedangkan Allah maha besar. Kebesaran apa yang kita miliki yang bisa kita banggakan di sisi Allah, sedangkan Allah maha besar ya. Kemampuan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, di hadapan manusia, sedangkan kita senantiasa mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, upaya dan kemampuan kecuali semua adalah milik Allah ya. Kemudian yang ketiga, wada'fal khalqi ya, bahwa lemahnya makhluk ya, lemahnya kita ini sebagai ciptaan ya, bahwa kita ini adalah ciptaan yang lemah. Kita tidak bisa kalau tidak tidur, tidak bisa kalau tidak makan, tidak bisa kalau tidak
buang hajat, buang kotoran, ya, kencing, ya. Apalagi kakak minum, harus minum ya kakak ya? Iya. Nah, harus minum juga. Artinya kita ini lemah, kadang kita sakit, kita butuh obat lagi, kita butuh bantuan orang lain. Nah, wa annal basyara la yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu lak. Orang-orang tidak bisa memberi kamu manfaat, ya, yang kamu cari untuk ria itu, kamu cari pujiannya, mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Wa an tukhfiya a'malaka salihah. Ya, dan senantiasa kita menyembunyikan amal soleh kita. Nah, ini yang paling bagus juga diantaranya. Ya, diantara yang paling bagus, di samping kita berdoa, di samping kita mengingat kebesaran Allah, di samping kita merasa lemah, ya, manusia, makhluk yang lemah, di samping kita meyakini bahwa orang-orang tidak bisa kasih manfaat kecuali Allah sudah tetapkan. Nah, yang paling bagus untuk menjaga keikhlasan kita adalah senantiasa menyembunyikan amal soleh kita. Wa tadakhiraha inda rabbil alamin. Dan kita simpan amal soleh kita untuk kita serahkan, ya, untuk kita persembahkan kepada Tuhan semesta alam. Ya, saya kira ini yang bisa kami bacakan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjadikan hati-hati kita menjadi hati yang ikhlas, ya, dan senantiasa melindungi kita dari penyakit ria, ya, mau dilihat, wasum'ah, mau didengar, ya, jangan sampai kita terkena penyakit ria dan sum'ah. Yang keduanya merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan Rasulullah SAW memasukkan kategori itu menjadi syirik, ya, yang lebih Nabi SAW takutkan terjadi pada umatnya daripada fitnah Dajjal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dulu kakak, salam. Salam dulu di kamera. Salam dulu salam. Sembilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.